Assalamualaikum teman-teman. Hai, bertemu lagi dengan Hasan Nasrullah dari kelas 10A. Hari ini kita akan mengadakan LKPT pengayaan biologi soal A. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut saja pada pertanyaan pertama, yaitu siklus air. Pertanyaan pertama. Dengan mengamati gambar siklus air tersebut, deskripsikan proses air beredar di permukaan bumi. Nah, siklus air terjadi pada awal transparasi dan evaporasi. Transparasi dan evaporasi ialah terjadinya pengangkutan air dari molekul-molekul di situ jadi uap. Nah, uap itu ke bawah di awan dan di atmosfer dan didinginkan menjadi kondensasi. Kondensasi ialah perubahan air uap air menjadi awan. Nah, terus kemudian terjadilah adveksi di mana peralihan awan, terus kemudian presipitasi atau turunnya hujan. Kemudian air dari turunnya hujan menjadi limpasan. Limpasan ialah mengalirnya air dari dataran tinggi ke dataran rendah dan mengalir ke laut. Dan ada yang lain nih, yaitu infiltrasi. Infiltrasi di mana masuknya air ke dalam tanah. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, lakukanlah analisis menggunakan siklus air untuk menjelaskan mengapa banjir dan kekeringan dapat terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, dalam analisis tersebut, saya menjabarkan bahwa kebanjiran dan kekeringan dapat terjadi karena pada siklus infiltrasi dan siklus limpasan terganggu. Hal itu terjadi karena adanya penumpukan sampah di sungai atau sehingga proses limpasan pengairan akan terganggu dan menyebabkan banjir. Dan kemudian pada infiltrasi terjadi karena salah satu pendukung yang hilang atau kekurangan, di mana hutan-hutan dicabut sehingga proses infiltrasi berkurang dan tidak bagus lagi. Terus kemudian adalah pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ialah jelaskanlah dampak yang terjadi jika siklus air mengalami gangguan. Dampaknya sangat banyak sekali kawan-kawan. Yang pertama yang mungkin terjadi adalah bencana alam. Dampak bencana alam akan terjadi mulai adanya longsor, kekeringan dan banjir. Karena air yang melebihi batas atau malah sangat kekurangan atau tidak seimbang. Nah, pertanyaan nomor 4 ialah mungkinkah kita dapat memodifikasi atau mengubah peredaran siklus air untuk mensejahterakan kehidupan manusia? Nah, hal itu sangat memungkinkan guys, dimana dengan adanya teknologi dapat memodifikasi untuk membantu manusia, mulai dari penambahan waduk atau saluran irigasi yang membuat ketika turunnya hujan akan menyimpan air yang cukup untuk menyimpan air yang membantu manusia dalam membantu musim kemarau, atau untuk mencegah banjir mungkin bisa menambah irigasi sehingga banjir tidak akan terjadi. Terus kemudian nomor kelima ialah apakah permasalahan keterbatasan air dapat dipecahkan secara lokal? Berikan alasan dari jawaban Anda. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ialah sangat memungkinkan, di mana dengan cara lokal untuk menghemat air, pelestarian hutan untuk membantu infiltrasi dan pengelolaan sumber air yang baik, sehingga secara lokal dapat mengatasi keterbatasan air dengan pengelolaan air yang baik dan benar. Selanjutnya ialah siklus karbon. Siklus karbon langsung saja pada pertanyaan pertama. Ini adalah deskripsikan bagaimana CO2 dan O2 berada dalam kondisi seimbang di udara. Nah, kondisi seimbang ketika kadar CO2 dan O2 sangat stabil. Hal itu dimulai dari CO2 atau kadar CO2 keluar dari respirasi dan kegiatan makhluk itu. Kemudian dari udara tumbuh menyerap CO2 untuk diubah menjadi O2, sehingga jika proses stabil dan kadarnya sesuai dapat seimbang dalam udara. Pertanyaan kedua, keseimbangan siklus karbon atau oksigen cenderung mengalami gangguan. Tuliskan gangguan yang terjadi dan dampaknya bagi manusia atau lingkungan. Nah, gangguan yang dapat terjadi ialah pertama, over kadar CO2 ketika penambahan. Hal itu terjadi karena penambahan CO2 yang tidak terkontrol. Dampaknya efek rumah kaca meningkat dan pemanasan global meningkat karena kadar CO2 yang berlebihan di udara. Yang kedua, berkurangnya agen atau tidak seimbangnya agen produksi O2 seperti pohon atau banyaknya penebangan pohon. Dampaknya O2 tidak seimbang dan CO2 tidak dapat stabil dalam siklus karbon. Nah, pertanyaan ketiga ialah jelaskan dampak yang terjadi jika siklus karbon mengalami gangguan. Dampak yang dapat terjadi ialah pertama, jika siklus karbon terganggu, kadar CO2 dan O2 tidak terkontrol sehingga di udara CO2 meningkat dan menyebabkan bencana seperti pemanasan global dan memperkuat efek rumah kaca. Nah, terus kemudian nomor 4 adalah mungkinkah kita dapat memodifikasi atau mengubah peredaran siklus karbon untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Nah, hal itulah sangat memungkinkan teman-teman, karena kita secara dasar dapat meningkatkan CO2 dalam alam. Kita juga pasti dapat mengurangi juga
sesuai perbuatan kelakuan kita. Manusia dapat modifikasi dari reboisasi alam, mengurangi emisi dan menjaga hutan. Hal itu dapat memotivasi untuk mengurangi dampak rumah kaca atau pemanasan global, akan menjaga siklus karbon tetap stabil. Nah, lanjut pada siklus ketiga, yaitu siklus sulfur. Pada pertanyaan pertama, langsung saja deskripsikan bagaimana sulfur beredar di ekosistem. Sulfur dapat berasal dari batuan di tanah atau di gunung atau aktivitas manusia. Sulfur bisa berpindah melalui tanah dan diserap tumbuhan, atau juga bisa ke udara dan terkandung pada air hujan. Dari siklus air dari makhluk saling terbawa seiring adanya rantai makan, atau dari siklus hujan dan akan terserap atau berpindah ke air tanah dari pembusukan tubuh makhluk hidup, atau dari air saat hujan terus turun kemudian dan kembali ke tanah dan mengulangi siklus. Nomor kedua, bagaimana jelaskan bentuk sulfur di udara. Sulfur di udara terbawa dari asap vulkanik, dari aktivitas pegunungan atau aktivitas manusia. Kandungan sulfur terbawa dan dapat ikut melalui siklus air atau terbawa udara dan masuk ke awan. Secara rumus kimia, sulfur di udara, sulfur bergabung menjadi SO4 di atmosfer dan turun dari oksigen menjadi H2SO4. Nah, ketiga ialah ini sebentar ya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pengaruh sulfur di udara terhadap sifat air hujan? Nah, pengaruhnya ialah terdapat pada keasaman atau pH air yang turun dari hujan, di mana seiringnya banyaknya kadar sulfur di udara dapat lebih sering terjadi hujan asam, dan air hujan dapat lebih bersifat asam atau korosif. Terus kemudian pada nomor terakhir ialah bagaimana sulfur dapat masuk ke dalam sistem kehidupan. Sulfur dapat masuk ke dalam sistem kehidupan melalui kandungan sulfur di tanah, diserap oleh tanaman sebagai unsur hara. Kemudian dari hasil itu tanaman dimakan atau dikelola oleh hewan atau pemakan tumbuhan atau herbivora, dan terbawa sulfurnya melalui kandungan yang terdapat pada hasil tumbuhan dan masuk pada rantai kehidupan atau ekosistem, atau saling memakan dan dimakan. Terus siklus terakhir adalah siklus fosfor. Langsung saja pertanyaan pertama, deskripsikan proses terjadinya siklus fosfor di ekosistem. Siklus fosfor dimulai dari pelapukan batuan fosfat yang melapuk zat kimia fosfat ke tanah dan ke air. Kemudian fosfat diserap tumbuhan, kemudian berpindah ke hewan melalui rantai dan siklus makanan. Saat hewan atau organisme mati, pengurai mengembalikan fosfat ke tanah. Sebagian terbawa ke perairan dan mengendap menjadi sedimen. Nomor kedua, siklus fosfat dianggap siklus yang tidak seimbang. Jelaskan alasan hal tersebut dapat terjadi. Nah, hal itu dapat terjadi karena kebanyakan siklus fosfat tidak menjadi gas dan beredar ke atmosfer, sehingga peredaran fosfat atau fosfor menjadi lambat. Selain itu, karena adanya siklus perairan membuat siklus fosfat tidak gampang kembali ke daratan dalam waktu singkat. Nomor 3, jelaskan dampak yang terjadi jika siklus fosfor mengalami gangguan. Dampaknya ialah dari kurangnya fosfat di dalam atau fosfor di dalam tanah menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan produktivitas ekosistem menurun. Selain itu, kelebihan fosfor di perairan menyebabkan eutrofiksi. Eutrofiksi adalah perbanyakan alga dalam air yang menyebabkan kadar oksigen dalam air akan menurun serta rantai makanan di air akan terganggu. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.